Berkebun kini menjadi kegiatan yang banyak digemari masyarakat di tengah pandemi COVID-19. Selain bisa memanfaatkan lahan pekarangan rumah, berkebun juga bisa menjadi sumber ketahanan pangan keluarga. Seperti yang dilakukan oleh salah satu warga LDII, Ayuning, yang sudah memanfaatkan pekarangan rumahnya untuk berkebun sejak tahun 2018. Awalnya, ia termotivasi untuk berkebun karena ingin hidup sehat dengan mengonsumsi makanan organik tanpa residu. Motivasi awal itu kan kita ingin hidup sehat. Awalnya memang di keluarga ada yang sakit. Di keluarga tuh ada yang sakit, jadi kita ubah pola makan. Ini dari anjuran dari dokter juga awalnya. Dokter bilang pola hidup sehat itu harus wajib. Jadi makanan harus yang tidak ada residunya. Nah, jadi organik lah yang kita ini. Awalnya memang kita beli. Tapi setelah suami pensiun, kalau beli yang organik terus kan agak memberatkan. Jadi kita tanam untuk menjaga imunitas, kayak jahe, kunyit itu, sereh kita itu untuk buat minuman, itu untuk kesehatan semuanya. Itu awalnya adalah untuk sehat. Keduanya karena ekonomis, gitu kan. Apa yang bisa ini kita tanam. Apa yang kita tanam harus kita konsumsi. Karena percuma kalau kita tanam nggak kita konsumsi, percuma. Ia tergabung dalam komunitas Seribu Kebun yang mendukung program yang digagas oleh pemerintah Kota Bandung, yakni program Buruan Sae atau sehat, alami, dan ekonomis. Sehingga dengan memanfaatkan pekarangan rumah sebagai lahan untuk berkebun, selain kebutuhan gizi keluarga menjadi tercukupi, juga dapat mengurangi pengeluaran uang belanja. Jadi program menanam di rumah itu sebetulnya juga pemerintah Kota Bandung mempunyai program yang disebut Buruan Sae. Jadi Sae itu singkatan dari SAE, jadi sehat, alami, dan ekonomis. Jadi dengan kita menanam sayuran atau tanaman-tanaman yang bisa kita tanam, yang bisa kita makan, yang edible bahasa ininya, itu membuat kita keluarga jadi sehat. Mau sayur kita tinggal petik di kebun, iya, uang belanja itu kan berkurang ya, bisa dialihkan untuk yang lain, kebutuhan yang lain. Jadi ini lebih mudah sih sebetulnya. Tak hanya sayuran, ia juga menanam tanaman berkhasiat lainnya, mulai dari jahe, bunga marigold, sereh wangi atau sereh merah, hingga buah-buahan. Ia menjelaskan, sebelum menanam, ia terlebih dahulu mencari informasi mengenai cara menanam, merawat, hingga manfaat dan khasiat tanaman. Semua tanaman yang kita tanam di sini itu saya pelajari dulu sebelum saya tanam. Apa manfaatnya, kegunaannya, terutama untuk kesehatan. Nah itu setelah tahu, saya pelajari bagaimana cara tanamnya, bagaimana merawatnya. Itu baru kita tanam. Jadi semua tanaman di sini ya harus kita pelajari dulu. Kalau enggak kadang kita tanam nggak jadi, terus kita putus asa, kita nggak tanam lagi. Untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas tanaman, ia membuat kompos dengan menggunakan komposter. Ia membuat pupuk kompos dari berbagai sampah dapur, mulai dari sisa makanan, kulit buah, hingga kulit telur. Tak hanya itu, ia juga membuat pupuk cairan mol atau mikroorganisme lokal dengan memfermentasikan sisa sayuran dan buah-buahan. Jadi fungsinya komposter itu adalah membuat pupuk kompos yang mana pupuk kompos ini kita perlukan untuk tanaman kita. Jadi dengan kita membuat kompos sendiri, kita nggak usah beli lagi. Jadi sangat ekonomis gitu. Kita buat sendiri dari sisa-sisa sayur, sisa-sisa buah yang kita fermentasi, lalu kita siramkan airnya ke sini. Kalau beli juga ada yang tapi kita buat sendiri dari sisa-sisa buah-buahan yang kita ini, mikroorganisme lokal. Maaf tadi saya salah. Untuk memenuhi kebutuhan protein keluarga, Ayuning juga beternak ayam, mulai dari ayam pedaging hingga ayam petelur, dengan memberikan pakan ayam organik. Selain itu, telur yang dihasilkan juga merupakan free range egg, atau telur yang dihasilkan dari ayam dibiarkan secara bebas. Jadi ayam ini untuk protein, pemenuhan protein di keluarga. Jadi kita pelihara ayam ini adalah untuk memenuhi pakan keluarga, untuk makan keluarga.
Salah satu aspek sederhana untuk mencapai ketahanan pangan nasional adalah dengan melakukan penguatan pangan keluarga. Konsep pertanian keluarga juga dapat dilakukan oleh masyarakat perkotaan dengan memaksimalkan lahan di pekarangan rumah atau melalui urban farming. Dengan begitu, hal ini dapat menjadi solusi untuk membangun keluarga yang sehat dan hemat.